salam hormat. Oke. Nanti rekamannya bisa dibagikan mungkin Pak CPI. Ya, yang ini sudah saya Baik. rekam ini. Nah, Ya, nanti sip. rekamannya kita masukkan di YouTube baru kita bagikan. Siap, siap, siap. Bisa dimulai mungkin Pak CPI. Ya, ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu keberkahan ini. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan semua petunjuknya serta tuntunannya kepada kita sekalian. Amin. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita memasuki satu sesi yang sangat penting di dalam rangkaian Mukmin Trainer Academy, yaitu preview materi tentang personality yang insya Allah akan menjadi pintu awal untuk kita lebih mengenal siapa diri kita, sebuah potensi apa yang kita miliki, serta bagaimana kita mengelolanya nanti agar menjadi kekuatan di dalam membangun jiwa wirausaha seorang mukmin. Amin. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sungguh Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan sendiri mereka sendiri. Ayat ini mengingatkan kita bahwa suatu perubahan besar di dalam hidup serta perjuangan kita itu bermula dari kesadaran mengenal diri. Disinilah itu pentingnya kita memahami apa itu personality sebagai suatu pondasi seorang mukmin trainer. Alhamdulillah, malam ini bersama kita telah hadir seorang coach, seorang pembimbing yang akan mengantar kita untuk memahami lebih dalam mengenai materi ini. Beliau adalah Coach Hermansyah yang insya Allah beliau akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan inspirasi kepada kita semua. Mari kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sambut dengan penuh semangat serta semangat yang luar biasa kepada coach kita, Coach Hermansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak CPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam hormat untuk Bapak Ibu, para pengusaha Muslim, ya komunitas pengusaha Muslim di beberapa kota di Indonesia, dan insya Allah semuanya sudah bergabung juga ke PPMI ya Pak Sapi ya. Insya Allah begitu, Coach. Ya, nah Alhamdulillah awal-awal tahun 2013 saya dipercaya oleh Ustadz Yudi untuk membantu beliau eh, mengawali atau merintis PPMI ini di Yogyakarta saat itu. Dan ada satu rekan kita juga saat itu namanya Pak Andi Sapran di Palembang. Nah, kami bertiga lah dulu yang apa ya dikatakan merintis ya mungkin ya. Tapi alhamdulillah waktu itu kami dapat kepercayaan dari Ustadz Yudi untuk ikut merintis awal-awal berdirinya PPMI ini. Jadi berkumpullah para pengusaha Jogja Muslim waktu itu dan kumpul juga beberapa pengusaha Muslim dari beberapa kota juga. Nah, alhamdulillah
Juga kita lihat perkembangan PPMI luar biasa ya sampai hari ini, dan program-programnya kami sangat berterima kasih, sangat bangga dengan Ustadz Yudi juga. Luar biasa program beliau itu sambung menyambung ya, dan selalu menarik. Jadi di sela-sela kesibukan beliau juga sebagai seorang pengusaha, nah beliau juga masih menyempatkan diri untuk membimbing kita semua. Ya, jadi bisa dikatakan saya bagian dari teman-teman ini. Nah, malam hari ini, alhamdulillah saya dipercaya lagi oleh Ustadz Yudi untuk sharing, berbagi pengalaman tentang communication skill, ya, atau sering kita dengar hablum minan nas. Kita sering mendengar hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, ini konsep hablum minan nasnya. Yang mana malam hari ini saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, tidak maksud mengajarkan apapun, karena saya bukan dosen, saya bukan guru juga, ya. Eh, saya dan istri, alhamdulillah, kami terjun sebagai wirausaha atau entrepreneur, dan kami alhamdulillah menjalankan usaha-usaha kami berdua, berdua. Jadi eh, ya sering kita menyebutkannya itu couplepreneur ya. Jadi entrepreneur yang berpasangan. Jadi saya sama Bu Dwi itu kalau kita jalan sendirian itu seperti ini katanya. Sayap burung cuma satu gitu ya. Nggak nggak komplit kayak terbangnya. Ya alhamdulillah saya dengan Bu Dwi terjun ke wirausaha sudah hampir 30 tahun ya, dan kami menjalankannya berdua. Dan insya Allah juga saya dengan Bu Dwi 24 jam insya Allah bisa berdua. Ya. Jadi kalau kemana-mana, kalau sendirian malah kenalan kami, relasi kami sering bingung. Ini Pak Herman bukan ya katanya. Nah begitu Bu Dwi-nya muncul langsung ingat gitu ya. Nah jadi intinya teman-teman, malam hari ini saya hanya ingin berbagi pengalaman. Tidak bermaksud mengajarkan, tidak maksud menggurui, hanya berbagi pengalaman betapa eh, manfaatnya ilmu personality plus ini ya, yang kami pelajari dari buku Personality Plus karangan Florence Littauer yang masuk ke Indonesia tahun 1994, masuk Indonesia. Dan alhamdulillah kami berdua sudah mempraktekannya sejak buku itu masuk di di kehidupan sehari-hari, di bisnis kami, dan ternyata sangat ngebantu sekali. Terutama istri saya itu sangat terbantu sekali dalam hal parentingnya, ya bagaimana beliau bisa membimbing, mendidik anak-anak kami, hanya dua orang anak kami, sehingga tumbuh remaja, dewasa, dan yang pertama sekarang udah menikah. Alhamdulillah kami udah punya cucu, ya, tapi baru 4 bulan umurnya cucu. Terus anak yang kedua itu alhamdulillah ya berkat parenting dengan konsep dasar personality plus, istri saya bisa menyiapkan anak kami yang kedua eh, mulai dari TK sampai ya sekarang sudah kuliah, ya udah kuliah, dan kuliahnya cukup jauh gitu merantau. Nah itu kalau nggak dibimbing, kalau nggak dibekali personality plus, mungkin agak sulit untuk dilepas merantau jauh ya, karena seorang wanita. Kalau yang pertama itu seorang pria. Nah, jadi kembali ke tadi Bapak Ibu, intinya malam hari ini izinkan saya ya dengan Bu Dwi berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana bermanfaatnya konsep personality plus ini untuk human relation kita atau habluminanas kita. Ya, saya izin Pak CPI untuk sharing screen ya.
untuk sharing screen. Nanti Bapak Ibu sambil berjalan, apabila ada pertanyaan, boleh di apa langsung open mic itu boleh. Oke, sudah muncul Pak Safi'i. Mohon dibantu. Screen on. On ya. Ya, nah Oke. ini muncul Gus. Oh ya, oke, muncul ya. Nah, ini sedikit perkenalan. Bapak Ibu katanya kan tak kenal maka tak sayang gitu katanya. Eh, Atas izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, eh, dan bimbingan juga Ustadz Yudi ya sebagai pencetus komunitas pengusaha Muslim Indonesia. Alhamdulillah kami eh, bisa menjalankan beberapa usaha ya. Sebetulnya banyak Bapak Ibu. Kalau dihitung-hitung itu mungkin ada 15, tapi sebagian itu udah tutup alias bangkrut ya. Jadi kami punya pengalaman jatuh bangun itu udah cukup banyak ya. Dan dari sekian banyak itu inilah yang alhamdulillah atas izin Allah masih masih berjalan ya atau bisa dikatakan masih menghasilkan ya. Jadi kami punya usaha supermarket online. Jadi kita ada platform mirip seperti Shopee, mirip seperti Tokopedia, Alibaba gitu ya. Nah, itu di platform itu semuanya bisa transaksi online dan alhamdulillah sekarang sudah ada 600 macam produk di platform tersebut. Mulai dari elektronik, kosmetik, ada juga vitamin dan lain sebagainya. Nah, terus atas izin Allah juga yang kedua, eh, perusahaan jasa konsultan manajemen yang dari awal zaman kuliah udah saya rintis waktu itu. Ya, saya dulu di UII Bapak Ibu, ya. Udah saya rintis. Nah, ini salah satu yang masih bertahan sampai sekarang, ya jasa konsultan manajemen atau konsultan bisnis. Terus juga kami ada usaha yang bergerak di bidang jasa training center. Ya, baik itu in-house training maupun juga apa personal coaching juga ada ya. Biasanya untuk personal coach itu yang sering pakai jasa kami biasanya teman-teman kayak calon anggota dewan, calon wali kota, calon gubernur waktu itu ada. Cuman yang belum pernah calon presiden nih. Belum pernah. Ya, siapa tahu nanti ke depannya ya ada yang menggunakan jasa kita juga Happy Day Training Center. Nah, yang berikutnya atas izin Allah juga kami masih memiliki usaha yang khusus untuk salesman atau marketing ya konsultan properti seperti apartemen, villa dan sebagainya. Jadi mulai dari perancangan sistem komisi, sistem bonus, reward ya dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan di jasa konsultan marketing ini. Ya sampai nanti perekrutan marketingnya, terus training marketingnya, pembekalannya, bahkan kalau memang dibutuhkan juga sampai pendampingan. Ini yang keempat. Nah yang kelima, alhamdulillah atas izin Allah juga ya kami dipercaya untuk memiliki usaha di bidang resto, fried chicken ya. Ini yang kita ambil franchise-nya, brandnya pasti Bapak Ibu udah kenal brandnya ini, yang cabangnya sudah ada 1.600 cabang di seluruh Indonesia. Bahkan menurut informasi dari supplier ayamnya, brand ini eh, cukup menempati tempat yang bagus, nomor satu katanya di Indonesia. Ya, nomor duanya itu McDonald. Ya, nomor tiga baru KFC. Nah, itu informasi dari suppliernya ya. Nah, terus kita baru punya fitness center, ini juga baru berdiri. Fitness center ini baru 6 bulanan. Adanya di Solo, ya ada 2 cabang di Solo. Yang satu studio, bentuknya studio gym, yang satunya mega gym.
Yang terakhir, alhamdulillah kita ada kopi shop ya. Ini posisinya kebetulan saya ngejumnya dari kopi shopnya, Bapak Ibu. Nah, inilah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas bimbingan juga Ustadz Yudi ya serta doa banyak pihak dari sekian usaha yang pernah kami dirikan, sebagian besarnya itu udah tutup atau bangkrut, sisanya tinggal yang ini. Nah, kami bukan berarti orang hebat, Bapak Ibu. Bukan itu. Jadi yang membuat kami berani bangkit lagi, jadi jatuh bangun lagi, itu adalah karena kita salah satunya ilmu communication skill-nya atau human relation-nya atau habluminan nasnya yang kami gunakan baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun bisnis adalah terinspirasi dari buku yang sangat melegendaris Personality Plus ya yang mana isi buku tersebut kalau betul-betul kita pelajari, kita praktekkan dalam berhubungan antar manusia, human relation, ya, communication skill, itu bisa mengupgrade potensi kita. Jadi setiap dari kita ini ternyata orang-orang hebat, ya, seperti undangannya Pak SBY kan sahabat hebat ya. Dan itu betul, kita ini orang-orang hebat. Mungkin kita punya potensi, anggaplah potensi kita tuh 100. Nah, tapi tidak semua dari kita mau dan tahu. Jadi syaratnya harus ada dua nih, teman-teman. Mau dan tahu, ya. Ada kemauan dulu, terus tahu cara menggalinya. Nah, kalau kita mau dan kita tahu cara menggalinya, maka potensi yang tadinya mungkin baru muncul 10 atau 20, itu bisa kita upgrade lagi, ya mungkin bisa jadi 50, 60, 70. Ya. Dan semua dari kita memiliki potensi itu. Ya, tapi permasalahannya tidak semuanya mau dan tahu. Tidak semuanya mau dan tahu. Ya, ah, saya mah udah cukup gini-gini aja. Ya udah, pasrah lillahi ta'ala. Benar, Bapak Ibu. Bersyukur itu wajib. Bersyukur wajib. Tapi bukan berarti kita berhenti. Ya. Selagi kan kalau kata Ustadz Yudi itu ya di salah satu ayat gitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalau kita masih dikasih kesehatan, dikasih pemikiran yang bagus, dalam tanda kutip yang waras, kenapa enggak kita manfaatkan untuk orang banyak, ya. Nah, tentunya ada satu hal yang menjadi pemicu atau penggerak, ya. Kita biasanya mau melakukan sesuatu itu kalau minimal kita tahu untuk apanya dan dapat apanya, ya. Saya yakin Bapak Ibu yang bekerja di sini, mungkin yang berusaha, yang buka usaha, eh, tentunya melakukan semua itu ingin memiliki kesuksesan, baik dunia maupun akhirat, ya. Nah, namun baru sedikit sekali yang kesuksesan yang mereka eh, kejar atau inginkan itu terkadang masih belum lengkap atau dalam tanda kutip baru sebatas kebendaan, uang dan sebagainya. Nah, padahal ada yang disebut sukses seimbang. Ada 5 poin kalau versi yang saya ketahui dan saya pelajari. Tapi kalau nanti teman-teman ada versi yang lain, boleh ditambahkan. Ya, jadi kalau teman-teman betul-betul bukan hanya sekedar memperdalam hablum minallahnya, tapi memperdalam juga hablum minannasnya, insya Allah sukses seimbang ini, ya 5 indikator sukses seimbang ini bisa didapatkan secara bersamaan. Nah, yang kita garis bawahi gini, bisa
didapatkan secara bersamaan, bukan apa pilih. Kan ada yang kita lihat, ada orang yang sukses karirnya, tapi keluarganya keteteran. Ada juga yang dia uangnya berlimpah ruah, sugih gemugih gitu kan ya. Tapi eh, karena mereka mungkin tidak mengetahui cara memanage waktu, akhirnya mereka miskin waktu. Ya, jadi segala sesuatunya itu susah untuk diimbangkan. Padahal semua dari kita memiliki 24 jam yang sama. Ya, ada juga yang mereka jabatan tinggi, usahanya sukses, cabangnya di mana-mana, ya kan? Hmm. Namun kesehatannya terkorbankan atau terbengkalai sehingga sakit-sakitan. Nah, yang disebut sukses seimbang, sukses seimbang adalah kalau Anda memiliki kelima-lima ini, ya, kelima poin ini secara bersamaan. Sudah muncul Pak Syafi'i gambarnya? Belum. Ya. Oh, belum ya? Belum. Oke, Iya. kelima-lima itu secara bersamaan, ya. Bukannya pilih-pilih gitu. Nah, itu baru disebut sukses seimbang. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin? Sangat mungkin. Kenapa? Teman-teman sudah ikut di komunitas yang bagus, ya, Muslim Entrepreneur, berarti insya Allah hablum minallahnya makin hari makin bagus. Nah, tinggal di-upgrade lagi hablum minannasnya. Nah, konsep personality plus ini salah satu cara yang bisa membantu ya teman-teman mengupgrade hablum minannasnya. Hubungan antar manusia, ya. Nah, apa yang disebut sukses seimbang? Seseorang disebut sukses seimbang dalam hidupnya. Poin yang pertama adalah eh, spiritual dan sosialnya bagus. Ya, spiritual dan sosialnya bagus. Ya, terkadang kita lihat, ya, saya yakin yang di dalam komunitas ini nggak ada, tapi mungkin di luaran kita lihat ada orang yang makin sukses karirnya atau bisnisnya, tapi spiritualnya kadang-kadang kelupaan, gitu kan ya. Eh, apa karena saking sibuknya sholatnya lewat gitu kan ya atau digabung sholatnya. Nah, yang disebut sukses seimbang itu spiritual dan sosialnya bagus. Jadi kalau kita ambil angka dari 1 sampai 10, ya sebutlah dia di angka 8 gitu umpamanya. Hanya contoh ya teman-teman. Jadi yang poin pertama, spiritual dan sosialnya bagus. Ya. Yang kedua, seseorang disebut memiliki sukses seimbang kalau dia memiliki keluarga yang bahagia. Apa itu, Ya. Mak? Nah, keluarga bahagia ini sebetulnya simple. Adanya komunikasi yang bagus dua arah antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, seperti itu. Ya, jadi eh, bukan bukan berarti dengan harta yang berlimpah. Banyak kita lihat keluarga yang hartanya berlimpah, tapi baiti janatinya itu tidak tidak terasa gitu loh. Ya, jadi ya gimana ya, hampa lah ya istilahnya, hampa ya gitu ya istilahnya itu. Nah, jadi yang kedua adalah keluarga bahagia. Yang ke yang ketiga, Anda disebut sukses seimbang ya kalau Anda bisa mengatur waktu sedemikian rupa di waktu yang dimiliki 24 jam. Semua dari kita sama, insya Allah sama, 24 jam. Ya, jadi betul-betul waktunya itu bisa balance antara spiritual, keluarga, pekerjaan. Nah, yang selama ini sudah kami praktekkan, ya sudah hampir 30 tahun nih kami praktekkan, kami berdua itu memiliki prioritas hidup. Ya, nah ini tidak ada di slide ya. Jadi setiap kami mau melakukan sesuatu, kami cek dulu pekerjaan ini, aktivitas ini ada di prioritas mana.
ya, sehingga tidak mengalahkan prioritas yang lebih tinggi. Nah, apa yang kami terapkan selama ini yang sudah berjalan 30 tahunan ini, ya, prioritas pertama itu Tuhan. Prioritas pertama. Prioritas kedua kami adalah keluarga. Prioritas ketiga itu pekerjaan. Prioritas keempat itu baru bisnis. Ya, kalau pekerjaan kan dia ada unsur tanggung jawab. Kalau bisnis di situ kan eh, apa tidak ada tanggung jawab, tapi tinggal keahlian kita mengolah bisnis itu. Terus prioritas yang kelima itu baru sosial, ya. Nah, jadi kalau kami umpamanya, umpamanya nih ya, eh, ada undangan, contoh nih umpamanya undangan. Saya kebetulan ikut komunitas Sales Indonesia atau ASNI, Asosiasi Sales Nasional Indonesia, ASNI. Nah, itu anggotanya ada di beberapa provinsi. Nah, isi komunitas itu ya sales semua. Sales dari berbagai macam, ya. Mulai dari sales properti, sales apa produk retail, ada sales mobil, motor, pokoknya semua sales. Ya, namanya juga asosiasi sales. Umpamanya saya ada undangan asosiasi sales. Tapi di waktu yang bersamaan, anak saya minta ditemenin umpamanya dia mau cari buku nih di toko buku Gramedia. Dia minta papahnya ngedampingi karena ada beberapa judul yang apa yang dia mau konsultasikan. Kira-kira judul buku ini relate nggak gitu dengan bidang keilmuan dia. Nah, waktunya bersamaan nih teman-teman. Nah, yang disebut prioritas hidup itu, kami cek. Prioritas nomor satu, Tuhan. Nomor dua, keluarga. Nomor tiga, pekerjaan. Nomor empat, bisnis. Nomor lima, sosial nih. Oh, berarti pertemuan sales, asosiasi sales itu ada di nomor lima. Nah, terus mana yang harus saya dahulukan? Mendampingi anak. Ya, anak. Apalagi kalau istri yang minta didampingi. Wah, itu prioritas banget itu. Ya, itu yang disebut apa? Memahami prioritas hidup. Alhamdulillah udah kita praktekkan juga. Sehingga waktunya efektif, teman-teman. Dan ternyata begitu kita praktekkan, alhamdulillah anak bisa ditemenin. Yang namanya komunitas kan kadang-kadang jam pertemuannya kan sering molor. Saya datang ke tempat komunitas, itu baru mulai acaranya. Jadi dapat dua-duanya. Seperti itu. Padahal di komunitas itu saya salah satu pengurusnya. Ya, saya masuk ke pengurus nasional kebetulan. Ya. Oke. Berikutnya kesehatan teman-teman. Jadi kita harus paham dulu untuk apa kita mempelajari ilmu hubungan antar manusia ini, ya. Kalau untuk apanya nggak jelas, kita nggak semangat. Ya samalah kalau kita ikut pengajian, ya kita memperdalam apa bacaan Al-Quran kita dan sebagainya. Ya kan kita tahu bahwa kita ingin masuk surga. Nah, kalau habluminan nasnya human relation ini untuk apa? Ya, untuk mendapatkan sukses seimbang. Ya, berikutnya kesehatan. Nah, kesehatan ini itu sebenarnya berhubungan juga teman-teman. Ya, jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kalau kita sakit-sakitan, gimana mau bermanfaat untuk orang banyak? Malah ngerepotin orang banyak secara logika. Nah, padahal kesehatan itu sangat simpel, teman-teman. Kalau yang kami praktekkan selama ini, kami usahakan semaksimal mungkin minum air putih yang cukup. 30% dari berat badan kita. Minum air putih yang cukup. Jadi kalau berat badan saya kebetulan 82, berarti 30%-nya 8 kali 3 itu sekitar 2,5 liter. Nah, itu saya takar Bapak Ibu. Saya takar dari eh, apa bangun sholat
tahajud, ya udah mulai minum, nyambung subuh minum lagi, terus sampai biasanya kalau saya pribadi itu sampai apa ba'da maghrib. Ya setelah maghrib, insya Allah 2,5 liter itu sudah habis. Dan malamnya memang saya kurangi, ya malamnya, karena tidak bagus juga untuk ini kesehatan, ya kesehatan pria seperti itu. Nah, jadi kesehatan ini itu bukannya nunggu pensiun kerja atau nunggu nanti ada waktu luang, ya. Karena kalau nggak dipersiapkan dari sekarang, ya hasil akhirnya seperti gambar ini, ya. Nah, saya pengennya seperti yang gambar kedua ini nih, teman-teman. Ya, kakek ini usia 83 tahun tapi masih berotot, ya. Kemana-mana masih bisa jalan sendiri. Nah, yang terakhir adalah finansial atau smart finansial. Jadi, orang disebut sukses seimbang kalau dia memiliki kelima-lima ini secara bersamaan. Secara bersamaan, ya. Nah, bagaimana kita mencapai ini? Biasanya yang sering mengganggu kesehatan kita, mengganggu komunikasi keluarga atau susah ngatur waktu, biasanya yang menjadi salah satu pemicunya karena kita tidak tahu siapa diri kita. Kita tidak memperdalam kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Nah, personality plus itu salah satu cara, metode untuk kita eh, mengetahui siapa diri kita dan mengetahui orang di sekeliling kita. Ya, ini ada satu gambar ilustrasi bahwa betapa pentingnya satu komunikasi. Ya, jadi personality plus ini ilmu komunikasi atau eh, communication skill, ya, human relation atau hablum minan nas, ya. Nah, gambar ini komunikasi yang tidak tepat akhirnya ya tidak maksimal hasilnya, ya. Jadi ada satu penelitian di salah satu universitas terkenal di Amerika. Jadi waktu itu diambillah sampling 1.000 mahasiswa. Mulai dari dia masuk kuliah, terus dia di tahun pertama, tahun ketiga, terus setelah dia lulus, ya, terus 3 tahun setelah lulus, 5 tahun sampai 10 tahun lulus. Dan sangat mengejutkan teman-teman. Ini universitas terkenal yang diteliti juga banyak yang pinter-pinter. Ternyata penyebab 90% orang gagal dalam kehidupan adalah kegagalan dalam membina hubungan baik dengan orang lain atau komunikasi. Hablum minan nas. Dan waktu itu saya sempat juga discuss dengan Ustadz Yudi, kalau kita melakukan satu kesalahan, kita mohon ampun, mohon maaf dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Ya, dan insya Allah Allah cepat mengampuni, memaafkan. Tapi kalau dengan manusia, ya, ya mungkin dia, ya saya maafkan, tapi begitu hatinya nggak plong gitu, nah itu repot tuh, katanya. Ngeganjel tuh, kata kata Ustadz Yudi. Nah, jadi ilmu personality plus ini kita mengetahui siapa diri kita mengetahui karakter orang lain, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan karakter dia. Ya, kalau teman-teman lihat ada teman-teman HRD, ya, orang-orang yang wawancara, ya kadang-kadang hanya dalam waktu 90 detik, ya, si si calon karyawan ini masuk ke dalam ruangannya, mulai dari cara dia berjalan, cara dia ngetok pintu, cara dia duduk, itu udah kebaca karakternya, ya. Nah, jadi personality plus ini akan membantu teman-teman dalam waktu 90 detik bisa membaca pikiran orang yang di depan kita, bisa memahami karakternya, bisa memahami kekuatannya, bisa memahami kelemahannya, dan memahami cara berkomunikasi yang efektif dengan orang tersebut. Ya, nanti
di akhir materi saya akan kasih contoh-contoh manfaatnya dalam dunia pekerjaan. Jadi bukunya itu seperti ini nih teman-teman. Dulu itu dikenal namanya buku kuning ya, buku kuning ini. Ya saya yakin sebagian sudah punya buku ini. Ya dan saya yakin juga sebagian sudah baca, namun mungkin kesulitan mempraktekannya. Karena memang buku ini ternyata bukan buku bacaan teman-teman, tapi buku petunjuk. Ya, kalau teman-teman ingat sebelum ada Google Map, zaman dulu kan kita ada map yang ini ya, map yang kertas itu. Nah, map umpamanya mapnya Kota Bandung gitu umpamanya. Kita akan tahu menggunakan eh, apa buku map itu, buku map itu kalau kita sudah di Kota Bandung. Karena buku map itu bukan buku bacaan, tapi buku petunjuk. Nah, sama dengan Personality Plus. Nah, di buku ini dibahaslah ya tentang karakter sanguinis. Ada 4 tipe karakter manusia. Ada melankolis, ada koleris, dan ada plekmatis. Jadi ada 4 tipe. Ya, jadi kalau selama ini kita belajar ilmu kedokteran, kita belajar ilmu sipil, kita belajar ilmu matematika, kita belajar ilmu hukum, ya, semuanya aplikasi akhirnya itu adalah kepada manusia. Nah, tapi sangat sedikit kita mempelajari ilmu berhubungan dengan manusia. Ya, ilmu cara berhubungan dengan manusia. Nah, buku ini membahas itu, teman-teman. Ya, jadi kita mengenal 4 karakter ini. Nah, ini saya sedikit ceritakan asal muasalnya. 4 kategori watak manusia itu diciptakan oleh Hippocrates sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Jadi kan Hippocrates ini terkenalnya kan bapak kesehatan dunia ya, beliau ini. Ya, tapi ternyata beliau juga lah yang menciptakan 4 karakter manusia ini berdasarkan penelitian saat itu. Jadi di seluruh belahan dunia itu dibagi 4. Nah, turunannya memang banyak teman-teman. Turunan atau perpaduan. Tapi basicnya 4. Hanya 4 watak. Ya, bahkan di Indonesia teman-teman saya, teman-teman trainer, teman-teman motivator, ada yang telah memodif 4 watak ini. Yang menjadi 12 watak, menjadi 8 watak gitu. Tapi basicnya tetap 4. Ya, yang tadi sanguin, koleris, melankolis, plekmatis. Ya. Nah, 4 watak ini tujuannya untuk kita pelajari untuk apa? Bukan untuk dipahami atau dimengerti orang lain. Ambil contoh umpamanya, saya seorang bapak dengan anak itu umpamanya. Nah, karena saya merasa orang tua, merasa bapak, merasa yang ngebiayain dia dari lahir, terus merasa ngebiayain dia sekolah, ngasih dia makan dan sebagainya. Terkadang saya cenderung minta dimengerti oleh anak-anak saya. Nah, tujuan kita belajar personality plus ini bukan untuk itu, tapi agar kita bisa memahami atau mengerti orang lain. Ambil contoh anak saya yang nomor 1. Sebelum saya belajar personality plus, ya, dia paling males belajar tuh. Ya, namanya juga anak cowok, senungnya nge-game terus ya kan. Zaman dulu Nintendo, zaman dulu itu. Nah, begitu dia nilainya jelek ya atau dia apa di sekolahnya kurang bagus ya raportnya jelek ya saya pakai cara papa saya dulu. Jadi saya ingat waktu saya zaman kecil itu papa saya itu selalu menggantung rotan. Ya Bapak Ibu tahu rotan ya. Rotan itu digantung. Jadi kalau saya melakukan kesalahan atau apa itu saya dipukul tuh pakai rotan. Dipukul gimana? Nah, karena saya tahunya itu, ya saya praktekkan juga ke anak saya. Ya kan? Wah, sering banget dulu itu sebelum saya belajar ini. Praktekkan. Ya, pokoknya. Ya, tapi hanya bagian ini ya, Bapak Ibu. Hanya bagian pantat ya. Eh, jadi, kalau saya dulu enggak. Ya kan? Sekenanya Bapak saya. Ya kan? Ya, kalau kena punggungnya punggung, kena muka ya muka gitu. Jadi, waktu kecilnya ya cukup puas lah. Ya
Tapi di satu sisi itulah gaya gaya apa orang tua saya mendidik gaya orang Sumatera, ya Lampung. Ya. Tapi saya yakin nggak semuanya, cuman kebetulan orang tua saya didiknya cukup keras. Tapi saya bersyukur dididik keras, karena itu yang membuat saya berani merantau ke Jogja waktu itu ya. Nah, setelah kami memahami ini, Bapak Ibu, memahami ini, begitu anak saya itu kelas 3 SD, saya tahu karakternya, pola didik, pola asuh kami berubah. Itu rotan yang saya gantung itu udah nggak ada lagi. Saya bakar. Saya bakar rotannya. Saya praktekkan ini, alhamdulillah mamahnya juga seneng ya kan, karena anaknya nggak nggak dipukuli lagi itu kan ya. Tapi pukulnya bukan sampai berdarah ya enggak. Pukulnya tetap pukul saya ya. Eh, ya karena itu yang saya tahu waktu itu sebelum belajar ini. Nah setelah belajar ya alhamdulillah. Ternyata tipe personality dia pragmatis sanguin. Nah, tipe personality pragmatis sanguine itu tipe karakter yang memang dia hobinya ngegame, bermain, happy-happy, enjoy-enjoy aja. Akhirnya pola didik, pola asuhnya kita rubah. Ya mulai saat itu, kata saya, kalau di rumah kamu nggak usah belajar, nggak usah ngerjain PR, dah kita main aja sama papa mama gitu. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Sebaliknya malahan. Ya begitu dia naik kelas 4 itu, yang tadinya ranking 27 apa kok nggak salah. Langsung masuk 10 besar, ya kan? Naik kelas 5 masih tetap polanya di rumah nggak boleh ngerjain PR, nggak boleh belajar, pokoknya komunikasi aja dengan orang tua gitu kan ya. Ngobrol ya sambil main game, saya dampingi dia main Nintendo waktu itu. Eh bagus lagi ya. Di SMP waktu itu dia sempat juara umum, nilainya paling tinggi se-SMP tersebut ya di Lampung waktu itu. Ya SMP Negeri 1 Rawalaut, yaitu salah satu SMP favorit juga. Dia sempat juara umum. Waktu SMA juga dia nilainya bagus dengan pola yang sama, ya. Tidak di rumah nggak boleh ngerjain PR, nggak boleh belajar. Kadang-kadang, ya tapi jangan ditiru juga ya Bapak Ibu ya, karena setiap karakter kan beda-beda nih. Ya nanti kita bisa analisis karakter lewat foto nanti. Kalau Bapak Ibu ada foto anak-anak, eh, boleh nanti di kita diskusikan tipe karakternya apa. Jadi kita bisa analisis dari foto. Ya dan alhamdulillah dia kemarin waktu kuliah IPK-nya itu 3,75 ya. Dia udah selesai, sekarang dia jadi pengusaha coffee shop ya dan udah punya anak sekarang. Seperti itu. Dan sampai sekarang masih ngegip. Sekarang dia punya PS5 aku nggak salah. Ya kan? Beda dengan adiknya. Kalau adiknya dilarang untuk ngerjain PR, dilarang belajar, marah kok marah komplain dengan papa mamanya, nggak mau dia. Ya jadi tujuannya untuk memahami. Nah, ini ilustrasi juga bahwa kita untuk memahami, ya. Terkadang kita berdebat gitu dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan relasi bisnis kita, atasan dengan bawahan, atau mungkin seorang sales dengan calon customernya. Ya, si customer mengatakan ini 6. Oh bukan, ini 9 Bu. Ini 6, ini 9. Nah, semuanya benar, tapi kok nggak sama gitu ya. Nah, ada satu quotation yang bagus dari Will Smith ya. Eh, oke, di sini nggak muncul. Nah, kembali ke personality plus. Sorry, coba. Mana ya? Muncul nggak ya? Oke. Oke, nah, personality plus ini apakah seperti CEO? Ya, CEO itu tahun lahir. Apakah seperti horoskop personality plus ini yang ditentukan oleh bulan lahir atau seperti weton ya hari lahir. Nah, ternyata bukan Bapak Ibu. Personality plus ini ya berdasarkan genetika keturunan. Jadi tipe karakter kita apa, tipe personality kita apa, itu berdasarkan genetika dari orang tua, ya, baik ibu maupun ini kita apa eh, eh, apa orang ayah kita maksudnya. Nah,
Ada beberapa hal yang nanti akan teman-teman pelajari ya di apa program kita namanya Pak CPI itu yang 1 tahun itu Mukmin Mukmin Entrepreneur Camp ya apa istilahnya itu ya. Nah, jadi ada beberapa yang bisa dipelajari, ada 4 poin. Poin pertama itu kita mengenal siapa diri kita. Poin kedua nanti kita mengenal kebutuhan emosional kita dan orang-orang sekeliling kita atau makanan ego. Poin ketiga nanti kita mempelajari bagaimana potensi atau kekuatan kita, usaha apa yang cocok, ya terus pekerjaan apa yang cocok sesuai potensi kita, ya. Dan poin keempat, bagaimana cara mengatasi kelemahan kita. Ya, jadi kalau kita mengetahui apa kekuatan kita, kita bisa memaksimalkannya lebih lebih baik lagi. Tapi begitu kita tahu kelemahan kita, kita bisa mengatur strategi antisipasi bagaimana mengatasinya. Ya, nah, yang poin ke 1 itu nanti kita ada tesnya, Bapak Ibu, tapi tidak malam hari ini. Tesnya itu ada 45 soal. Yang 40 soal itu pilihan ganda, ya, tapi sudah bahasa Indonesia. Dari bahasa Inggris sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini contohnya, ya. Hanya contoh saja nih. Nah, seperti itu. Jadi gampang kok, ya. Gampang banget ininya apa? Cara cara kita mengerjakan ini gampang, ya. Nah, nanti poin-poin yang lain akan kita bahas di apa? Entrepreneur Bootcamp itu ya. Nah, dari hasil tes tersebut nanti Bapak Ibu akan ada poin sanguinnya, ada poin melankolisnya, ada poin kolerisnya, ada poin plekmatisnya. Nanti mana yang lebih banyak, mana yang dominan, itulah tipe personality Bapak Ibu atau karakter Bapak Ibu. Ya, kalau umpamanya dari 40 soal pilihan ganda tadi, yang sanguinnya 15 umpamanya. Terus melankolisnya mau 10, kolerisnya 7, plekmatisnya 5 umpamanya. Maka tipe karakter Bapak Ibu sanguin melankolis. Nah, sanguin melankolis itu dalam dunia bisnis dia akan lebih maksimal di bidang apa? Dalam dunia pekerjaan dia maksimal di mana gitu kan ya. Nah, terus kalau dia istilahnya apa punya anak buah yang seperti itu, penempatannya yang di mana yang cocok. Nah, itu nanti salah satu tujuannya ya. Nah, ini intisari dari buku tersebut bisa di screenshot ya boleh ini screenshot ya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi di bootcamp kita ya. Nah, sekarang sebagai penutup, apa sih manfaat-manfaat personality plus ini ya di dalam dunia pekerjaan atau kehidupan sehari-hari ya. Ini kita ambil contoh kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha entrepreneur. Nah, entrepreneur itu kan pasti memiliki karyawan, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu secara tidak langsung memimpin. Sebelum usahanya bisa autopilot, Bapak Ibu yang memimpin karyawan. Nah, dengan Bapak Ibu mengetahui karakter karyawan Bapak Ibu dengan gampang menempatkan karyawan pada posisi pekerjaan sesuai dengan potensinya. Ambil contoh di bagian keuangan. Yang cocok itu melankolis. Kalau Bapak Ibu tempatkan bagian keuangan yang dia dominannya sanguinis, itu keuangannya akan kacau balau. Ya. Jadi bisa menempatkan karyawan sesuai personalitinya, ya. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan omset perusahaan lebih maksimal lagi, juga memenangkan negosiasi dengan relasi bisnis. Karena sebagai pengusaha, pasti Bapak Ibu ada deal-deal bisnis. Nah, kalau kita tahu karakter calon mitra kita tadi, deal bisnisnya insya Allah akan bagus. Nah, ini untuk yang berprofesi sebagai salesman atau marketing. Ya, apa nih manfaat personality plus? Nah, dengan Bapak Ibu mengetahui karakter konsumen, kan hanya butuh waktu 90 detik tadi untuk mengetahuinya. Maka teknik closing yang Bapak Ibu praktekkan itu akan lebih efektif. Sehingga melipat gandakan income bulanan Bapak Ibu, serta memilih jenis produk apa yang cocok sesuai dengan potensi si atau sesuai dengan kepribadian si calon konsumen tadi.
Jadi dealnya cepat. Ambil contoh umpamanya, seorang yang memiliki personality pragmatis, dia pengen membeli rumah. Nah, di dalam kawasan perumahan itu kan ada yang namanya set plan. Nah, pragmatis itu cocok posisi rumah yang dia agak mojok-mojok, ya, tidak suka dengan yang dekat pintu gerbang. Jadi kalau seandainya ada calon customer yang dia pragmatis, yang posisi posisi apa di set plan-nya mungkin yang pojok sudah habis, Bapak Ibu bisa bantu pastikan lagi customer yang booking itu jadi nggak. Kalau nggak jadi, bisa dikasih dengan yang personality pragmatis tadi, sehingga lebih mempercepat transaksinya. Ya, mahasiswi, cara belajar yang efektif, cara menghadapi dosen pembimbing skripsi yang sulit kompromi, memilih tipe bidang pekerjaan yang cocok, memilih jenis usaha yang sesuai dengan karakter Anda, dan meminimalkan risiko kerugian secara finansial dan waktu. Nah, ini yang dipraktekkan anak saya yang nomor 2. Jadi kemarin kita dapat berita yang cukup menyenangkan, membanggakan gitu. Jadi di angkatan dia dalam satu kelas itu ada 37 mahasiswa. 37 ini dari berbagai macam negara, ya kan? Nah, karena anak saya ini sudah belajar dari SMP tentang persenitas ini, sehingga dia tahu karakter dosennya. Sementara dosennya juga yang ngajar itu dari berbagai macam negara juga, yang dialek Inggrisnya macam-macam. Yang India pakai dialek India, yang China pakai dialek China, yang Inggris pakai dialek Inggris itu. Nah, teman-temannya agak kesulitan untuk memahami itu. Nah, karena dia paham karakter si dosennya, sehingga dia cara belajarnya itu menyesuaikan karakter si dosen. Nah, alhamdulillah kemarin dapat berita dari 37 yang tidak remedi, ya, dari seluruh mata kuliah itu yang tidak ada remedi sama sekali, hanya anak saya si Stella yang 36-nya ada yang remedi mata kuliah ini, ada yang remedi mata kuliah itu. Nah, bukan berarti dia hebat, bukan berarti juga bahasa Inggrisnya sudah lancar dan fasih, tapi dia bisa memahami, mengerti karakter dosennya, sehingga gaya belajarnya pun menyesuaikan karakternya. Seperti itu. Oke. Oh iya Pak, ini eh, Zoom-nya Zoom premium ya Pak, Pak Sepi ya. Halo Pak Sepi, mana Pak Sepi? Kok muncul kayak gini ya Pak Sepi? Iya Pak, siap Pak. Zoom premium kan ini? Anaknya po, bebas saya, yes, bebas. Oh bebas ya. Coba ini kok muncul, Ya muncul. Kak, gimana? Udah. Oke, oke. Aduh. Oke, ya udah. Oke. Nah, terus kalau untuk ibu rumah tangga gimana nih? Untuk ibu tangga wanita karir. Nah, ini yang dialami oleh istri saya karena istri saya memahami karakter anak-anak, ya. Dia tetap bisa berkarir, ya, tapi dia juga bisa mendidik, menyiapkan anak-anak kami untuk menghadapi masa depan yang lebih baik lagi. Dan yang lebih penting adalah dia tidak lupa sebagai istri, sehingga bisa melayani suaminya dengan happy, ya, dan memahami hobi suaminya, ya, mendukung karir suaminya agar lebih maksimal atau naik jabatan. Nah, kadang-kadang ibu-ibu, ibu rumah tangga, anaknya mungkin ada 3, mungkin sampai 5 gitu kan ya. Dia bagus sebagai ibu, terus dia wanita karir, bagus sebagai wanita karir. Terkadang lupa sebagai istri gitu kan ya. Sehingga suaminya kadang-kadang sering terabaikan gitu atau tersisihkan gitu ya. Nah, ini hal yang penting nih, memahami personality plus sehingga tidak lupa dia sebagai istri juga. Nah, ini untuk teman-teman yang akan memasuki jenjang pernikahan. Bagaimana cara mengenal atau menerima kekurangan dan kelebihan dari calon pasangan? Ya, karena biasanya dari pengalaman beberapa pengantin baru, ya kan,
3 bulan pertama itu banyak surprise katanya, banyak kejutan, banyak hal-hal yang dia belum pahami. Nah, dengan mempelajari personality plus ini, ya calon-calon pengantin tadi, dia udah tahu baik buruknya. Sehingga begitu dia akad nikah, ya, insya Allah dia sudah bisa menerima kekurangan pasangannya. Ya, jadi kalau mencintai kelebihan pasangan itu sesuatu yang biasa, yang baik. Tapi bisa menerima dan mencintai kekurangannya itu baru yang luar biasa. Ya, karena di dalam rumah tangga yang bagus, insya Allah rezeki juga akan bagus. Ya, seperti itu. Nah, supervisor, manajer atau direktur, ya, karena mereka tahu posisi anak buahnya, mereka bisa memimpin bukan berdasarkan jabatannya, bukan berdasarkan power, tapi dia bisa memahami kekuatan timnya sehingga penempatan job desk-nya sesuai dengan potensi anggota tim masing-masing. Guru dosen, nah ini mengajar dengan happy, happy belajar, gitu kan ya. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai dosen, sebagai guru atau trainer tidak memahami karakter dari mahasiswanya, ini yang sering, maaf yang ngomong, penghapus sering melayang nih dari depan. Kadang-kadang sepatu juga melayang nih kena emosi. Nah, itu wajar karena kita sebagai manusia. Tapi kalau kita memahami, insya Allah kita bisa menguasai audiens, ya terutama yang sering ngantuk, sering ngobrol, itu bisa kita kuasai. Ya, karena memahami personalitinya. Nah, ini yang program kita teman-teman, ya, Mukminpreneur, insya Allah September ya, Pak CPI mulainya 1 tahun programnya. Ya, nanti kami bertiga akan sharing, ya. Alhamdulillah saya dipercaya Ustadz Yudi untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman. Ya, tapi bagi teman-teman yang mungkin ditinggal di Jogja, khusus yang tinggal di Jogja, kalau ingin lebih ini lagi, apa, mau lebih awal, umpamanya, pengen tahu lebih awal, ya, kebetulan tanggal 31 besok kita ada event yang offline-nya itu di Hotel Merapi Merbabu, ya. Nah, ini trainernya Tiga Dara, ya, Tiga Dara nih. Nah, ini dari tiga ini salah satunya yang putri saya tadi, ya. Dia akan sharing bagaimana pengalaman dia. Oke, saya rasa sudah semua nih Pak SAPI. Ya, ini kalau teman-teman pengen lihat ini apa arsip-arsip foto kita, training di mana saja, siapa saja audiensnya, itu lebih banyaknya di Facebook. Ya, Instagram ada tapi terbatas, YouTube juga ada tapi terbatas ya. Mungkin itu Pak ini Pak Sapi, Ya, baik, kita bisa Coach. Ya. masuk ke sesi tanya jawab. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan mendengarkan. Saya akhiri sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Luar biasa secuplik materinya. Sebetulnya yang ini beliau ini materinya ada 24 Ibu Bapak. Nah, ini adalah sebagian kecil saja yang disampaikan ini. Ya, yang dari sebagian kecil ini itu mungkin dari Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan. Dipersilahkan. Ya, langsung dibuka aja dibuka aja mic-nya langsung disampaikan. Mari. Saya boleh nanya, Pak? Silakan, Silakan. silakan Pak Ageng. Pak, bedanya personality plus dengan Stevin itu apa ya, Pak? Terima kasih. Hmm, saya belum begitu mempelajari Stepin, ya tapi nanti mungkin Pak Ageng bisa lihat di buku Stepin itu eh, ilmu Stepin itu siapa yang menciptakan dan dimulai tahun berapa gitu kan ya. Kalau personality plus itu
di bagian mukadimah depannya itu sudah dicantumkan dan sekarang udah cetakan yang ke 17 kalau nggak salah Personality Plus itu yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu di mukadimahnya dicantumkan Personality Plus ini diciptakan oleh Hippocrates 400 tahun sebelum Masehi. Nah, tapi saya pernah dengar dari beberapa teman-teman ya, eh, Personality Plus ini cikal bakalnya ilmu psikologi. Dan memang setelah kita pelajari, kita praktekkan, Personality Plus ini gampang untuk dipelajari dan simple untuk dipraktekkan, Pak Ageng. Ya, tidak seruat, tidak sesulit memahami konsep-konsep yang lainnya seperti itu. Mungkin itu aja Pak Ageng untuk mengeceknya, karena banyak yang mengatakan ya cikal bakalnya dari ini, dari apa Personality Plus ini. Dan itu pun saya masukannya dari alumni-alumni kami. Ya Alhamdulillah workshop yang Happy Day Training Center adakan itu mulai dari tahun 2002 yang lalu. Jadi sudah hampir berapa nih? 15 tahun lebih lebih ya 22 tahun lah kurang lebih. Seperti itu. Untuk apa? Facebooknya Happy Day Training Center Ibu. Happy Day Training Center ya. Mungkin seperti itu Pak Ageng, mungkin terjawab. Baik, terima kasih Pak. Berarti kesimpulannya memang Personality Plus ini cikal bakal ya Pak dari semua pengenalan karakter manusia. Seperti itu ya Pak yang dapat saya simpulkan. Iya, karena kemarin ada juga nih Pak Ageng, ini cerita sedikit Pak Ageng. Ada salah satu peserta workshop kita, ya, beliau salah satu desainer, cukup dikenal juga di kalangan desainer, ya. Beliau tinggalnya di Klaten. Beliau itu punya anak autis. Nah, terus beliau sudah coba ke ke apa ke medis gitu ya, ke dokter untuk mengobati. Nah, si dokter yang diobati adalah si anaknya yang autis. Nah, sampai berapa kali itu belum berhasil. Nah, maksudnya belum maksimal gitu. Nah, terus dicoba juga ke herbal atau alternatif. Dicoba yang diobati si anaknya juga, yang autis ini tadi juga. Ya, berapa kali dicoba belum maksimal juga. Ya. Nah, terus akhirnya pada saat si ibunya ini baca iklan kita waktu itu di Facebook, beliau ikut dari Klaten, beliau datang ke Jogja, ikut workshop yang full itu ya. Terus sepulangnya beliau praktekkan. Jadi yang mempraktekkan ini ya dalam tanda kutip yang diobat ini bukan si anaknya, tapi ibunya yang ikut training kita. Dipraktekkanlah, diberikanlah makanan egonya, kebutuhan emosionalnya. Kan kita sering mendengar jasmani rohani ya, Pak Ageng ya. Ya Jadi Pak. makanan jasmani itu seperti nasi, air minum dan sebagainya itu jasmani. Nah, rohaninya itu ya ternyata perlu juga dikasih makanan. Nah, si ibu ini mulai mempraktikkan kasih makanan. Kita sering nyebutnya istilahnya makanan ego gitu. Dipraktekkanlah ibunya. Alhamdulillah, Ageng. Itu dalam waktu 1 bulan udah kelihatan hasilnya dan si anak akhirnya bisa bersekolah di salah satu pesantren dan sekarang kalau nggak salah udah lulus itu. Ya, sudah membaik sekali kondisinya. Itu ambil contohnya Pak Ageng. Oh ya, eh, sudah pernah dibawa juga ke psikolog waktu itu. Jadi 3, dokter, alternatif sama psikolog. Nah, belum maksimal, begitu dia praktekkan Personality Plus, maksimal. Nah, itu kisah nyata. Beliau sekarang eh, menjadi salah satu mentor ya tentang Personality Plus di Happy Day Training Center juga. Jadi beliau sering ngisi-ngisi juga, terutama di wilayah Klaten. Itu Pak Ageng. Oke, baik. Terima kasih Pak Hermansyah.
Pak, BTW saya pernah ikut training Bapak Pak yang full. Lupa ya. Yang oh ya, yang waktu online ya Pak Ageng ya. Ya, yang Pak Wendy itu. Oh ya 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 ya. Ingat 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 ingat. Alhamdulillah. Udah dipraktekin belum Pak Ageng? Oh jelas Pak, banyak sekali yang saya rasakan sampai saat ini. Boleh dong cerita ke teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Pak Hermansyah. Yang pertama, dalam berorganisasi ya. Di dulu saya masuk Yamaha Pak. Jadi saya masuk PT Yamaha, tepatnya di Bekasi ya, Cikarang kalau ada yang tahu, Jawa Barat ya. Ya. Nah, saya tuh sering dipanggil kayak anak emas gitu, Golden Boy. Hmm. Jadi kenapa begitu? Karena para apa kayak sub leader, leader, supervisor, manager itu semuanya naruh perhatian kepada saya, Pak. Kenapa begitu? Karena saya selalu kasih makan ego. Yang pertama itu. Jadi makanan ego ini sangat besar banget ya. Damage-nya sangat besar banget dalam personality plus. Yang kedua dalam mengelola bisnis, Pak. Jadi saya Ya. sekarang lagi ngelola bimbel, Pak. Alhamdulillah tim manajemen Keren. dan guru-guru itu saya sesuai dengan tempatnya Pak. Kayak misalkan ada yang melankolis ya, namanya si Nia anggap ya. Beliau saya tempatkan di posisi manajemen sebagai keuangan sekaligus sekretaris. Kemudian Hmm. ada lagi yang namanya Lita ya. Maulita ini Kak Sangwinis Pak. Nah, Maulita saya tempatkan sebagai dia yang coba gratis gitu Pak. Jadi garda depan. Kalau orang Hmm. mau ketemu sama saya, selalu ketemu sama si Lita dulu nih supaya anak-anak masuk gitu, artinya pasti daftar kalau diketemuin sama sang Winis karena penyambutannya yang ramah kemudian yang Mhm. hangat. Itu sih seperti itu Pak, itu sih gambaran besarnya aja ya. Kalau kita pengen lebih detail udah banyak banget, gak cukup waktunya. Terima kasih. Berarti berarti rekeningnya sudah gemuk ya Pak Ageng. Kalau rekeningnya gemuk kan sedekahnya lebih banyak. Iya betul Alhamdulillah. Saya malah malah kelupaan nih, maaf nih Pak Ageng. ya. Kelupaan. Terima kasih udah mengingatkan dan terima kasih sharingnya. Thank you Pak Ageng. Siap siap. Semoga bermanfaat Pak Ageng dan terus dipraktekkan karena luar biasa ini Bapak Ibu, manfaatnya luar biasa. Kami beli buku Personality Plus itu mungkin ini yang udah ke-10 nih mungkin ya. Jadi beli hilang, beli hilang. Ya mungkin ada yang baca gitu, asik terus dibawa. Ini udah yang ke-10 nih dan sekarang agak susah nyarinya bukunya itu. Oh ya teman-teman, kalau mau cari bukunya kayaknya di Gramedia udah nggak ada, banyaknya di online sepertinya. Tinggal ketik aja Personality Plus. Gitu Pak Sapi. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya, mungkin ibu bapak yang lain yang ingin menanyakan sesuatu, apabila tidak ada, Saya Pak. Ada Pak nih Pak Imam. ya silakan Pak Ya, Imam. Ya, Pak Imam Wahyudi, Bismillahirrahmanirrahim. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau izin bertanya Pak, untuk tadi sanguinis, plekmatis dan yang lainnya, apakah bisa misalkan sanguinis itu termasuk tipe yang fatona, sidik, amanah, tablik gitu? Apakah sudah otomatis? Oh, kalau sanguinis itu bisa tablik, bisa amanah, fatona dan sebagainya, atau seperti apa Pak? Hubungannya Iya, dengan surat yang Rasulullah mungkin itu. oke betul, betul. Jadi ada kalau nggak salah salah satu ini trainer juga itu membuat buku ya, menulis buku ya. Nah istilahnya ini disesuaikan dengan nama-nama Islam ya, seperti tadi sidik, patona dan sebagainya itu. Nah itu dasarnya mengacu ke personality plus juga. Dan itu betul, Pak. Betul. Kalau Bapak apa berkesempatan untuk mengenal lebih jauh lagi sahabat-sahabat Rasul, 4 sahabat Rasul, ya, itu 4 itu mewakili 4
empat personality nih, Pak. Ambil contoh Ali. Ali itu melankolis, Pak. Makanya kalau kita pas ke Madinah gitu kan ya, kita ngelihat apa masjidnya Ali gitu. Itu ini Pak, apa, warnanya putih, ya putih bersih ya bahkan kayak burung dara pun enggan hinggap ke situ katanya ya. Seperti itu. Nah, Sayyidina Umar itu koleris, Pak. Sayyidina Umar itu. Ya, jadi kalau Bapak berkesempatan itu mewakili empat itu. Ya, dominannya mewakili dari empat personality tadi. Ya, kalau Rasulullah sendiri, kalau melihat dari cerita-ceritanya, cerita. Jadi personality ini bisa kita analisis dari kebiasaan atau habitnya. Rasulullah itu melankolis, plekmatis beliau personalitinya. Ya, salah satu contohnya melankolis itu kalau pakai baju, terus sampai di kancingan gini gitu. Rapih kondisinya, wangi, harum. Ya, nanti setelah kita kupas materinya, insya Allah Pak Imam lebih bisa mengklopkan lagi. Oh, yang apa sahabat Rasul yang ini cenderung personalitinya ini seperti itu. Itu Pak Imam jawabannya. Jazakallah khair. Ya, semoga bisa sedikit membantu ya Pak Imam ya. Nanti kalau sudah mulai masuk ke Ya, materinya, Pak Imam akan lebih banyak mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Pak Imam nanti ke depannya. Oke, Pak Sapi'i, apa cukup mungkin waktunya? Iya. Yang sebelum acaranya ditutup, yang ini saya ingin menyampaikan informasi selengkapnya ya. Nah, informasi selengkapnya mengenai mukmin planner. Ya, mengenai mukmin planner yang salah satunya nanti itu adalah yang menjadi pematerinya itu adalah Coach Hermansyah. Izin ya, Ibu Bapak, saya saya tayangkan di sini ya. Ya, kelihatan. Ya, udah muncul Pak Sapi'i. Lanjut. Ya. Nah, inilah acaranya, yaitu Mukmin Planner Barokah Academy. Ini yang akan dilaksanakan nanti di bulan September. Yang ini acaranya ini itu waktunya 12 bulan ya. Mulai bulan September, insya Allah nanti tanggal 12 September itu adalah materi pertamanya itu September 2025 hingga September 2026. Ini didampingi tiga pemateri. Ya, yang pertama itu adalah Coach Hermansyah, kemudian yang kedua Ustadz Yudi Faisal, kemudian yang ketiga adalah Coach Rofik. Materinya apa saja? Materinya itu materinya ini, Bu Bapak. Nah, ini. Ustadz Yudi akan membawakan materi spiritual power. Akan ada 15 pertemuan, ya 15 kali pertemuan. Ini yang nomor 1 sampai dengan nomor 12. Kemudian yang Coach Rofik ini akan membawakan materi media sosial. Ada 24 materi. Itu diantaranya adalah jago bimbel digital, ada jagoan iklan, ada jagoan di public speaking dan mentoring. Ini ada banyak Bapak Ibu. Heeh. Nanti bisa saya kasih bisa saya kasih flyernya ini ya.
Heeh. Yang kemudian Coach Hermansyah itu akan membawakan 25 materi yang salah satunya adalah kita bisa tahu karakter seseorang dengan suara telepon. Kemudian materi yang kedua adalah ilmu hubungan antar manusia. Kemudian materi ketiga adalah cukup 3 menit sudah tahu karakter seorang dosen. Ya ini apa namanya seperti apa yang disampaikan tadi. Di situ di sini ada kebutuhan emosional sanguistis, kemudian apa kebutuhan emosional melankolis serta yang lain. Gitu. Ini tentunya ibu bapak sekalian ingin mengetahui berapa ini investasinya. Sebetulnya investasinya tidak mahal bapak ibu. Investasinya ini hanya 240.000. Ini selama 1 tahun yang akan menerima 65 materi lebih. Ini harga sungguh-sungguh yang sangat minimal sekali gitu loh. Ini adapun apa namanya? Adapun ada benefitnya ya. Ya yaitu kita menerima modul dan video pembelajaran. Kemudian akan menerima mentoring rutin. Kemudian e-sertifikat. Kemudian akan mendapatkan kesempatan menjadi trainer gitu. Kemudian ada dukungan promosi usaha, ada grup support peserta, kemudian ada bimbingan Riyadho, kemudian bisa mengikuti seminar lunas hutang. Ya, inilah yang akan diadakan nanti di mulai 12 September gitu. Lalu mendaftarnya ke siapa? Mendaftarnya ini bisa dicatat Ibu Bapak. Ini mendaftarnya ke nomor ini ya 0858 1443 5199. Ya, ini apa namanya mohon bisa bisa dicatat ini. Ya. Kemudian ada yang ingin tanyakan barangkali Ibu Bapak sebelum acara Hmm. ini kita close. Ya, sebelum acara ini kita tutup. Materi Pak Safei, penduduk ini. Assalamualaikum Pak Safei. Oh, mari Ibu. Iya, silakan. Oh, ya. Mari Bu. Silakan tadi Terima kasih yang Pak Safei. Dengan saya Pak Devi. iya, Terima silakan kasih Pak dengar. udah kasih waktu. Kan kita selalu setiap hari Jumat ya Pak, ininya ya, kuliahnya. Setiap hari Rabu, insya Allah. Ya, selalu setiap hari Jumat. Apakah kita bisa dapat ininya Pak? Eh, Nanti setiap materi Rabu bukannya Jumat ya? Untuk Oke yang Pak. awalan di Pak minta 12. materinya kalau boleh nanti selalu direkam ya Pak untuk kita dibagi. Oh iya, ini. Yang ini kan ada benefitnya ini. Itu, nah Saya di, nggak di kedengeran benefit suaranya ini, ya Pak. Maaf putus-putus kenapa ya? yang ini benefitnya ini adalah modul serta video pembelajaran. Ya, yang video pembelajaran ini berupa YouTube ya. Jadi apa namanya kita kita belajar seperti begini tapi kita rekam. Nah, nanti rekaman itu kita masukkan di YouTube. Nah, YouTube itulah yang nanti kita share di grup gitu loh. Ya, grup khusus ini ada grup khusus apa namanya Mukmin Planner ini. Ya Pak, buat Gitu, Bu memudahkan Devi. teman-teman. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke.
Pak Syafi'i, maaf. Ya, silakan Pak Ageng. Itu materi selama 1 tahun itu maksudnya bagaimana ya Pak? Pola pembelajarannya apakah sebulan sekali atau bagaimana Pak? Yang Terima ini kasih. pembelajarannya sebulan itu 2 kali, Pak. Ya, sebulan 2 kali. Tiap anu sih, tiap 2 minggu sekali. Ya, Oke, tiap hari Rabu, Rabu malam begini. oh, Heeh. selama 1 tahun ya Pak ya. Ya, selama setahun. Nanti Apakah Dan jadwalnya kita sampaikan nanti. baik? Apakah ada praktik-praktiknya Pak? Ya, Ada praktik atau langsung terjun gitu kayak contoh tadi ada mohon maaf jago bimbel digital kemudian jago ngiklan itu ada langsung dipraktek gitu Pak dibimbing sampai gitu atau ya bagaimana? langsung praktek di ini. Langsung apa namanya? Langsung praktek di Zoom sini. Ya, Oke baik Pak terima kasih. ya Pak Ageng ya. Ada lagi, silakan. Pak Sapi, Mari Pak. Pak, kalau Temani Pak. memang ini Ya. saya apa diizinkan keluar duluan, ini kebetulan ada klien yang mau konsultasi. Oh baik Coach. Ya, ya Coach ya. Ada, eh, boleh Ya ya ini Pak? ini langsung mau kita close kok ini. Oh Ya iya iya kelihatannya iya, ya iya sudah apa namanya kelihatannya teman-teman sudah pada paham ini kelihatannya. iya, biar bisa istirahat lebih awal juga, biar bisa bangun salat tahajud nanti. Iya iya iya. Sebentar saya ini apa? Saya kirimkan nomor pendaftarannya. Ini nomor pendaftarannya saya kirimkan di chat ya. Ini adalah nomor WA ya, nomor WA apabila mau apa namanya mau mendaftar. Oke. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar, merenung sekaligus menyiapkan diri menjadi pribadi mukmin yang lebih kuat, lebih baik, lebih berkarakter, lebih siap untuk menghadapi suatu kehidupan di dunia usaha. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Coach Hermansyah atas ilmu, inspirasi, serta motivasi yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir. Juga Amin. terima kasih kepada ibu bapak sekalian yang sudah hadir, yang sudah mengikuti dengan semangat. Insya Allah, langkah kecil kita hari ini akan menjadi pijakan besar menuju kesuksesan serta Amin. keberkahan sebagai mukmin planner sejati. Mari kita tutup acara pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah meridhoi langkah kita sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya doakan Bapak sekalian bisa mengikuti acara ini hingga September 2026. Terima kasih. Saya Ahmad Zawi mohon diri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Terima kasih, Terima kasih Mas Tuan. Firmansyah. Terima kasih, Terima Pak kasih. Ya, hari terima ini. kasih. Jazakumullah khairan. Barakallahu Amin. fiik. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Mohon Assalamualaikum. izin saya close ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.